Kenapa Tunku Ayu Syakubat di Desa Jambu Dalam di Biren 2012? Kenapa dia dibunuh dengan beberapa anggota masyarakat lainnya? Itu satu. Moderator yang telah menaikkan saya, terima kasih banyak atas waktunya. Bagaimana Bang Cakra, sehat Bang Cakra? Udah beberapa hari aku menunggu Bang Cakra live. Kata Bang Pendi, Bang Cakra kemarin tuh lagi bermasalah akunnya gitu kan, lagi bermasalah. Maka pada kesempatan malam ini saya melihat, oh ini Bang Cakra udah apalagi itu, udah bisa live lagi. Maka Bang Pendi pun udah up saya. Biasanya agak susah Bang Pendi up saya gitu, karena udah janji kemarin tuh kalau Bang Cakranya live, maka beliau up gitu. Terima kasih banyak Bang Pendi. Gimana kabarnya Bang Cakra? Baik-baik saja. Aman. Baik saja. Anda sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bang, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Bagus. Mantap, mantap. Di mana posisinya Bang sekarang? Saya sekarang ada di Amerika. Wah, lumayan jauh juga pikniknya ya. Udah lama Bang keluar? Sudah lumayan sih, lumayan. Kalau lumayan. beliau tinggal di Indonesia, apalagi beliau sempat tinggal di Aceh, sudah lama beliau hilang. Karena pola pikirnya yang sangat kritis, perkataannya yang sangat kritis ya. Ucapan-ucapan Pak Cakra itu sangat kritis. Enggak juga seperti itu. Kita kan tidak boleh memvonis orang seolah-olah orang Aceh itu jahat. Enggak juga demikian. Banyak ya kan, seandainya begini Bang. Bang Sabil tidak mau melihat, tidak menerima kenyataan. Ini yang sulitnya daripada Bang Sabil. Tidak mau menerima kenyataan yang ada. Ancaman itu tiap saat Bang Sabil. Ya, Bang Sabil tidak mengancam, orang lain mengancam. Tapi begini Bang Pendi, kita lihat realita dan fakta di lapangan. Seandainya karakter orang Aceh saya seperti tidak apa melihat itu. Yang saya lihat itu adalah ancamannya dari taipingan, ancaman dari lewat DM ya. Menyokutume kukuh taku, menyokutume hale darah. Itu kan ancaman Bro Sabil. Kamu tidak mau menerima kenyataan. Ya, itu ini mungkin untuk Abu Hanifah tentang perkara akhlak itu dalam masyarakat terkenal. Saya mengalami sendiri. Saya diingatkan oleh kebanyakan masyarakat Aceh, kalau kamu pulang, kamu akan kami habiskan. Itu bukan hanya dari masyarakat biasa. Ini datangnya dari Kesyik, ya kan, kepala desa, beberapa kepala desa. Datangnya dari mereka yang sudah lulusan sarjana, dari mereka yang sudah doktor malah. Jadi realitas ini bukan hal yang dibuat-buat. Anda sendiri saya kira tahu persoalan watak orang Aceh itu ada watak halal darah terhadap pemikiran-pemikiran yang kritis. Makanya kejadian Tunku Ayu Syakubat di Biren 2012 itu kan sebenarnya Ayu Syakubat tidak jauh berbeda dengan masyarakat biasa lain. Tetapi kenapa nyawanya hilang? Kenapa beberapa anggota masyarakat pada saat itu hilang? Dibunuh, rumahnya dibakar. Itu bukan persoalan kecil. Harun di daerah Aceh Timur. Nah, Tunku Harun itu kan diancam sehingga pesantrennya itu terpaksa tutup. Alasannya apa? Padahal kan Tunku Harun Mahmud itu kan tidak jauh beda dengan pemikiran Muhammadiyah. Cuman hanya sedikit saja, dia masih sembahyang, masih puasa, masih bersyahadat, dan adalah kesamaan yang lain. Tetapi hanya perbedaan, dia diancam. Nah, Anda sendiri mungkin kalau Anda begini saja, kalau Anda ingin buktikan, coba Anda tunjukkan video saya yang sudah saya luncurkan ke Facebook dan di YouTube. Coba tunjukkan kepada jamaah masjid. Anda sendiri akan lihat sikap jamaah masjid. Mungkin nyawa Anda sendiri akan diancam hanya karena menunjukkan video saya. Bukan artinya Anda setuju dengan saya.
Ini hanya menunjukkan saja Anda bisa dituduh Anda sudah ikut saya. Padahal itu kan suatu yang ingin kita buktikan kenyataan di lapangan itu bagaimana. Nah, jadi kondisi masyarakat dalam masyarakat Aceh ada fakta halal darah itu bukan mimpi. Ya, bukan mimpi. Karena saya sendiri sudah banyak ada apa namanya ancaman, dan bukan hanya dalam tulisan tetapi malah dalam voicemail, dalam pesan suara. Nah, ini yang perlu Anda ketahui bahwasanya kita harus jujur kondisi di lapangan itu bagaimana. Ini kan aspek di lapangan, kenapa investor susah dibawa ke Aceh? Jawabannya ada kaitannya dengan watak dan pola pikir dan kualitas pola pikir masyarakat itu sendiri. Nah, saya kira demikian dulu. Ini tunggu Abu Hanifah, silakan lanjut. Oke, terima kasih atas waktunya. Begini Bang ya, jadi tidak juga seperti itu karena kita melihat realita dan fakta di lapangan. Di Aceh ini bebas ada gereja, artinya orang Aceh membuka peluang juga untuk orang non Muslim di sini. Jadi apa yang dituduh oleh orang-orang Abang itu sungguh tidak benar. Bukan itu Bro Sabil yang jadi jangan dipotong dulu lah Bang Pendi. Dikasihlah kesempatan. Sebentar dulu. Yang dimaksudkan sama Bang Cakra adalah orang Aceh yang kritis, orang Aceh yang murtad. Ya kamu jangan bawa kepada umum, kepada gereja, orang Kristen. Ya, apabila ada orang Kristen yang memberitakan Injil di Aceh, selesai juga perkaranya itu. Kamu berkata jujur lah bro, jangan. Saya kira begini Bang Pendi. Ya. Kamu jangan membawa kepada umum. Kesempatan. Jangan membawa kepada umum. Yang dimasukkan sama Bang Cakra adalah pemikir-pemikir yang kritis. Ya. Oke, dan orang murtad. Dan orang yang itu bro, jangan kamu bawa. Oh ya, ada gereja di Aceh, kok enggak di ini? Oh ada orang Kristen di Aceh, kok jangan bawanya ke situ. Dengar topik pembicaraan apa yang disampaikan oleh Bang Cakra. Ya masalahnya begini. Oke, dikasih kesempatan dulu Bang. Itu saya tadi mendengarkan Abang Cakra berbicara panjang kali. Aku dengar, aku diam. Aku baru sebentar aja ngomong, Bang Pendi langsung langsung motong gitu kan. Kan semacam ada ketidakadilan di sini kalau begitu caranya ya kan. Saya menghormati orang Abang semua di sini. Jadi tolonglah hargai pendapat saya juga sebagaimana saya menghargai pendapat teman-teman di sini kan begitu. Oke, saya tadi diam loh. Nah, begitu. Dengarkan sampai habis, sampai selesai. Jangan dipotong nanti di framing gitu kan, nggak etis kalau begitu cara berdiskusinya kan begitu. Oke. Saya sendiri Bang Pendi, ketika Bang Pendi waktu itu pertama kali saya mengenal Bang Pendi di TikTok. Kalau kenalnya sih udah lama di YouTube ya kan, itu di Injir Habagot itu, di Aki itu. Udah lama nonton video Pendi. Pengen banget bertemu sama Bang Pendi waktu itu kan. Namun bertemulah di TikTok gitu. Ketika bertemu di TikTok, coba ada saya di video Sabil Aceh itu. Saya melobi Haji Umar. Haji Umar itu DPR Aceh. Karena untuk membantah narasi apa yang disampaikan oleh Bang Pendi beberapa waktu yang lalu itu sering di-framing kalau orang Aceh karakternya suka membunuh ini itu. Saya ingin membantah, ingin menunjukkan realita di lapangan. Sampai waktu itu saya mau ke Jakarta bertemu sama Bang Pendi, tapi dihalangi oleh dana, saya nggak ada. Coba tanya Bang Pendi mungkin masih ingat waktu itu ya kan. Saya sedang mencari-cari sampai saya follow akun Haji Umar, ingin mengembalikan Bang Pendi ke Aceh, ingin membuktikan langsung bahwa tidak seperti yang Bang Pendi tuduh, tidak seperti yang Bang Pendi fitnah. Bahkan saya jamin nyawa Bang Pendi di Aceh ini aman gitu. Begitu. Maka apa yang di-framing oleh teman-teman di sini adalah tidak benar. Tidak sempit seperti itu Bang, pemikiran orang Aceh tidak sempit seperti itu sebagaimana yang difitnah selama ini ya kan. Buktinya bukan saya bisa Bang membawa pulang ini saya bicara Bang lagi Pendi. Ya. Ini bukan fitnah ya, bro, bukan fitnah. Ini kenyataan yang kami alami. Bahkan Bang Cakra sudah bicarakan barusan ya. Pak Keci ya yang mengancam beliau, bahkan lewat voice suara ada ancaman kepada Bang Cakra. Ke saya juga begitu bro. Ini bukan tuduhan, tetapi kenyataan yang saya dapatkan di lapangan dan yang saya alami di lapangan. Bahkan Abu Hanifah juga sering lihat bagaimana typingan halu darah.
Kalau kamu pulang Tapi kan belum ada bang, belum ada satupun yang dibunuh kan, orang murtadin ada yang benar asal belum Aceh ada, benar belum ada. Makanya kan realitanya kan bertolak belakang bang. Ini bicara ancaman. Realitanya bertolak belakang gitu. Ini saya turunkan kamu ya. Ini kita bicara ancaman sabar, loh, bro. Bang. Enggak. Kamu terlalu framing. Ini kita bicara ancaman. Santai lah bang, santai. Bukan masalah Tunggu Abu Hanifah, kalau boleh saya ini kasih tahu beberapa contoh. Oke. Yang pertama dulu ancaman pembakaran gereja di Singkil beberapa tahun yang lalu, itu satu. Kemudian yang kedua, ancaman terhadap Tengku Harun Mahmud di Aceh Timur. Nah, Anda bisa lihat kenapa pesantren Tengku Harun Mahmud di Madat di Aceh Timur itu sampai dia diancam. Kemudian berikutnya, kenapa Tengku Ayub Syakubat di desa Jambu Dalam di Birun, kenapa dia dibunuh? Sampai beberapa anggota masyarakat desa itu dibunuh, rumahnya dibakar. Kemudian lagi terhadap ancaman terhadap saya. Kenapa? Sehingga saya sudah banyak sekali menerima pesan suara, voicemail, dan di samping tulisan-tulisan terhadap mau dipotongnya leher saya ini dipotong. Nah, ini Anda atau Anda bisa ke kampung saya. Ya, coba datang ke Matang Gelumpang 2, ada desa Pantai Baru, tanya sama dua kisi. Nah, mereka menunggu saya ini akan dipotong. Nah, Anda akan buktikan sendiri, coba bawa video saya ke kampung, coba perlihatkan ke masjid, bagaimana sikap masyarakat. Kemudian yang terakhir ini, kenapa pondok pesantren Muhammadiyah di Samalanga dibakar? Padahal itu kan orang Muhammadiyah kan tidak jauh berbeda dengan masyarakat biasa, dengan Ahlussunnah. Hanya berbeda sedikit saja pendapatnya. Kenapa pesantren ini atau pondok ini dibakar? Nah, kemudian ada lagi beberapa contoh kalau di Aceh Timur itu banyak. Sehingga ada satu majelis bukan Muhammadiyah, tetapi majelis baca Al-Quran. Mereka ingin mengkaji secara kritis pemahaman Al-Quran yang lebih universal. Mereka diancam. Nah, kalau Anda benar-benar jujur terhadap data ini, coba Anda ke lapangan. Paling kurang dulu, coba ambil video saya yang ada sudah di YouTube atau di TikTok ini atau di Facebook. Coba Anda copy beberapa video, bawa video saya itu ke kampung-kampung. Lebih jelas lagi ke kampung saya di Matang. Nah, coba Anda putar video itu di masjid. Nah, Anda akan tahu bagaimana kondisi di lapangan yang sesungguhnya. Nah, jadi contoh-contoh ini Anda tidak bisa pungkiri kenyataan ini. Nah, kenapa dulu, ini beberapa tahun yang lalu, ada sejumlah mahasiswa di Darussalam mengajak saya untuk memberi satu panel, untuk datang ke Darussalam agar menjelaskan kenapa saya membuat pernyataan bahwa rukun Islam itu adalah rukun dongeng. Nah, mereka bilang, kita harus punya dana, kita harus mengajak Pemda terlibat dalam persoalan ini. Saya bilang oke, bagus. Nah, setelah ada dia membuat rencana itu, malah mahasiswa itu sendiri yang menggagalkan karena mereka tidak bisa menjamin saya sendiri, karena ada masyarakat yang akan tidak mau menerima dan menganggap nanti terpengaruh dengan penjelasan yang akan saya jelaskan kenapa saya menyimpulkan bahwa rukun Islam itu adalah rukun dongeng. Nah, jadi ketakutan mahasiswa dan beberapa dosen yang ada di IAIN itu, yang sekarang UIN, nah, ketakutan mereka itu adalah satu bukti nyata mereka sendiri mengalami ancaman yang demikian. Nah, kemudian lagi, beberapa tahun yang lalu kita ada buat dialog di Darussalam, di kampus IAIN, membahaskan perkara pluralisme dalam beragama. Nah, datang seorang ketua FPI
yang mengancam bahwasanya dialog-dialog demikian tidak perlu lagi dilanjutkan. Kalau dilanjutkan maka ada konsekuensi. Nah, jadi hal yang demikian, ancaman-ancaman yang demikian bukan lagi sesuatu yang rahasia saya kira bagi publik. Dan bagi publik semua sudah tahu, dan saya kira anda sendiri tahu kalau memang anda jujur dalam persoalan ini. Nah, kalau kebetulan misalkan anda belum mengenal kondisi di lapangan, makanya perlu anda buat satu statistik atau satu research. Paling kurang coba fotokopi, coba download dulu beberapa video saya, ya kan? Datang ke kampung, tunjukkan video saya ke masjid. Tanyakan sikap mereka, sikap para jamaah di masjid bagaimana. Atau paling kurang datang ke kampung saya langsung. Karena mereka kenal saya. Coba datang ke Matang Gelumpang 2 dan nanti saya kasih kampung saya di sebelah Kerung, namanya sebelah Kerung. Nah, datang ke masjid itu. Nah, anda akan dengar sendiri dari perkataan mereka. Nah, saya kira demikian, Tengku Abu Hanifah. Oke, baik, terima kasih. Kak, saya minta sebelum habis saya bicara jangan dipotong lah, ya kan? Tunjukkan adab dan kesopanan di sini gitu kan, supaya kondusif gitu. Ya, jadi baiklah, dari tadi saya mendengarkan pencerahan Bang Cakra itu selalu mengarah kepada ancaman. Tapi kenyataan tidak pernah ditunjukkan satupun, seperti contohnya kenyataan yang terjadi di Papua. Masjid dibakar, yang terjadi di Minahasa, itu musallam milik Muslim dibakar oleh teman-teman kita dari Kristen. Itu yang kenyataan seperti itu tidak pernah disampaikan di sini. Itu ada suatu yang tidak jujur gitu. Sedangkan yang dari ancaman terus diangkat-angkat. Padahal itu semua sebuah ancaman yang belum pasti terjadi. Karena kenyataan yang ada di lapangan, belum ada satupun orang murtadin yang dibunuh di Aceh. Belum ada, Bang. Itu fakta di lapangan. Kalau ancaman sih oke-oke aja. Ya kan? Tapi kalau bagaimana dengan kenyataan di lapangan? Muslim dibunuh seperti di Poso, itu kenyataan. Kenapa nggak diangkat sebuah kenyataan? Kenapa hanya Poso apa? Maka dengar dulu, jangan seolah-olah jangan seolah-olah diangkat yang ngancam gitu. Nah gitu. Kalau kalau berbicara sebentar. Kalau berbicara soal itu, bagaimana dengan yang sudah terjadi Bali, semuanya Jakarta dan lain-lain semuanya? Bagaimana dengan gereja-gereja yang dibakar? Hah? Bukan itu yang kita bicarakan. Bukan itu yang kita bicarakan. Kita berbicara tentang mereka-mereka ini yang ada dari Aceh ini. Kenapa mereka harus keluar? Karena mereka merasa terancam. Mereka merasa terancam bukan karena mereka menghina, tetapi karena mereka punya pola pikir yang berbeda dengan yang lain. Itu yang kita bahas, bukan tentang di Poso, di ini, bukan itu. Nanti bagaimana bom Bali, bagaimana bom gereja tiap tahun. Hah? Oke, baik. Udah, Bang Nabiro. Itu? Biar tidak saya tanggapin itu. Supaya kau nggak melebar. Makanya kami protes karena kau selalu melebar. Nggak melebar, artinya gini loh. Kita berbicara fakta di lapangan gitu loh. Iya, orang-orang seperti Bang Pendi, orang-orang seperti Pak Cakra, bahkan banyak lagi orang-orang yang harus keluar. Ada Andika, ada Dika, ya, yang mereka harus keluar. Bahkan Dika kemarin sudah dicoret dari kakak karena diancam. Bahkan mereka dia dicari. Ada Fitri yang kita kenal. Mereka, ya itu. Bahkan si Dika, Andika itu Bang, itu pernah dikurung di kamar, pernah dipukul, dia digebukin sama keluarganya. Kita lagi berbicara gini, ya, kita gini loh Abu Hanifah. Ketika ada orang-orang dari sana berpola pikir yang berbeda dengan kebiasaannya, dengan pengembangan cara berpikirnya, ya, dan dia meyakini Al-Isra 36 itu, gitu ya, bahwa ngapain kau meyakini apa yang tidak kau ketahui, ya, gitu ya. Mereka ketika itu dilakukan, itu mereka merasa terancam. Ini yang menjadi topik yang dibawa. Bukan kau bicara Poso, kau bicara Papua, kau bicara ini, bukan. Makanya saya bilang, kenapa kami potong? Karena kau lari dari topiknya. Gitu loh. Sebetulnya tidak lari, Bang Nabiro, sebetulnya tidak lari. Saya mau masuk pelan-pelan gitu supaya ada tidak bisa juga gini. dari pihak kau Abang jangan, gitu. Kau jangan membandingkan itu kau tidak tahu permasalahannya apa.
Jadi begini Bang Nabiro, jadi begini, kalau berbicara masalah murtadin diancam, terus kalau kita lihat orang yang mu'alaf, apakah nggak ada yang terancam? Banyak Bang Nabiro. Tunjukkan siapa, di mana, siapa? Cewek itu, saya lihat Bang, cewek yang apa itu yang udah melarikan diri dari rumahnya itu. Di mana? Siapa namanya? Bahwa Siapa diancam. namanya? Ya, nanti kita cari di apa ya di YouTube ada itu keterangan. Oke, oleh siapa? Oleh siapa? Pertanyaan saya oleh siapa? Keluarganya beda, diancam oleh kau keluarga. jangan Nggak boleh. bedakan antara keluarga. Kok beda? Kok beda? Sebentar. Giliran untuk kamu udah beda, giliran untuk orang lain nggak beda. Gimana ini? Gini Abu Hanifah. Yang adil dong, yang adil Sebentar dulu. Kalau Pak Cakra itu dipersekusi atau tidak disukai oleh keluarganya itu tidak ada masalah. Tetapi ketika orang-orang lain, ketika orang yang tidak kenal dia, ketika kepala desa, ketika orang-orang ustadz-ustadz itu yang tidak ada urusannya dengan keluarganya dia gitu kan. Itu apa urusannya? Kalau keluarga sendiri, saya rasa itu tidak ada masalah karena mungkin keluarganya sayang sama dia. Tapi orang yang tidak ada hubungan keluarga, apa hubungannya? Apa sama juga, sama-sama sayang, sama-sama sayang gitu kan. Apa hubungan kecil sama dia sampai mengancam gitu. Dia harus mati? Sama seperti gini Bang. Sebentar. Karena Sampai dia mengancam gitu. harus mati. Ya karena sayang untuk Bang Cakra gitu loh. Apanya yang itu ancaman bukan berarti membunuh Bang. Kalau memang ancaman itu artinya membunuh, udah berapa orang murtadin di Aceh yang dibunuh? Enggak ada Bang yang dibunuh. Itu hanya sebuah ancaman. Karena gitu mereka kan? keluar kan dari situ. Iya, realita fakta di lapangan kan nggak ada Bang. Nggak ada yang mati. Mana? Tunjukkan satu aja orang yang meninggal dibunuh. Abu Hanifah, kau coba tes. Tunggu Abu Hanifah. Coba saya tunjukkan beberapa ya. Tunggu Abu Hanifah. Ini tolong Anda catat, kalau Anda mau jujur. Tadi sebenarnya sudah saya sebutkan beberapa contoh. Mungkin Anda tidak perhatikan. Ini saya ulang. Kenapa Tunku Ayu Syakubat di desa Jambu Dalam di Birun 2012? Kenapa dia dibunuh dengan beberapa anggota masyarakat lainnya? Itu satu. Nah, itu adalah kejadian yang sudah terjadi yang tidak bisa Anda pungkiri. Yang kedua, kemarin itu beberapa bulan yang lalu, mungkin sudah lebih setahun, Pondok Muhammadiyah di Samalanga. Kenapa pondok itu dibakar? Nah, itu kejadian yang sudah terjadi dan tidak bisa Anda pungkiri. Anda ke Samalanga, tanya pada penduduk setempat. Kenapa pondok pesantren Muhammadiyah dibakar? Persoalannya apa? Nah kan? Kemudian Tengku Harun Mahmud di Aceh Timur. Nah, ini sudah lebih 5 tahun, mungkin hampir 10 tahun yang lalu. Kenapa dia ini diancam sehingga pesantren dia ini ditutup? Hanya gara-gara berbeda pendapat sedikit saja. Nah, itu suatu kejadian, beberapa kejadian yang tidak bisa Anda pungkiri karena sudah terjadi. Bukan lagi ancaman, bukan lagi hanya sekedar ancaman, malah nyawa. Nah, coba Anda datang, saya tidak tahu di mana Anda tinggal di Aceh. Coba usahakan datang ke desa Jambu Dalam Birun. Tanyakan kepada penduduk setempat. Coba buat satu laporan. Persoalannya di mana? Kenapa Tunku Ayub Syakubat dengan beberapa anggota masyarakat di situ dibakar, dibunuh? Kenapa rumahnya dibakar? Nah, itu satu bentuk yang bukan lagi hanya sekedar ancaman. Nah, kemudian lebih luas lagi. Apakah agama Islam ini main ancam-mengancam? Nah, bukankah kalau memang ada kebenaran dalam Islam, tidak perlu diancam? Kenapa harus mengancam orang yang berbeda pendapat? Kalau memang dalam Islam itu ada kebenaran. Nah, kalau kemudian perlu Anda pikirkan lagi, dalam Al-Quran itu ditegaskan beberapa kali, jelas-jelas sekali. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Nah, tugas Nabi bukan memaksa pemikirannya kepada masyarakat. Dilarang dalam Al-Quran, Nabi ini memaksakan sunnahnya kepada orang lain. Tugas Nabi hanya menyampaikan, bukan tugas Nabi menjelaskan makna ayat, bukan tugas Nabi memaksakan sunnah pribadinya. Karena dalam Al-Quran tidak ada sunnah Nabi. Yang ada sunnatullah. Kenapa
Nabi dalam tradisi Islam itu mewajibkan, dengan istilah lain dikatakan syariat Islam itu kan sudah mewajibkan dan memaksa masyarakat kepada satu pemahaman yang sudah ditentukan oleh ulama. Dalam hal ini pemikiran-pemikiran ulama. Sedangkan dalam Al-Quran beberapa kali Anda bisa perhatikan sendiri, ditegaskan dengan jelas tidak ada kewajiban bagi Nabi untuk memaksa masyarakat, malah dilarang. Karena Nabi bukan ditugaskan untuk mengawas masyarakat. Bukan tugas Nabi untuk memaksakan pemahaman ayat. Bukan tugas Nabi untuk mengancam orang lain. Nah, kenapa ayat-ayat ini dilarang dalam Islam? Kenapa ayat ini tidak diindahkan? Kenapa ayat ini oleh kaum ulama tidak mengamalkan? Nah, jadi persoalannya sekarang adalah masyarakat kita yang terlahir dalam komunitas Islam. Nah, kalau Anda ingin jujur, kenapa masyarakat Muslim yang terlahir dari ajaran Islam tidak aman untuk berpikir dan mengkaji secara kritis ajaran-ajaran yang datang dari indatu, dari orang tua mereka? Nah, ini yang perlu Anda terima dulu persoalan kalau Anda ingin tahu kenyataan yang ada di lapangan. Makanya beberapa contoh yang saya tunjukkan tadi, coba buat laporan dulu, datang ke Samalanga, datang ke Biren, desa Jambu Dalam, kemudian datang ke Aceh Timur. Coba cari tentang sejarah Tengku Harun Mahmud. Kenapa dia itu diancam? Nah, saya kira itu saja dulu contohnya kalau Anda ingin tahu tentang kondisi. Kemudian atau juga boleh saya tambah satu lagi, datang ke kampung saya. Ya kan? Datang ke kampung saya, datang ke sana ke Matang, sebelah Kerung. Seperti saya katakan tadi, bawa video saya. Coba tanyakan apakah orang ini pernah diancam. Nah, kalau Anda ingin tahu. Jadi saya kira demikian dulu, Abu Hanifah. Terima kasih. Oke, baik ya. Gitu dulu ya. Siap. Oke. Ya. Jadi kalau kau mau tahu lebih dalam, ya kau rekaman videonya ambil, kau tanyakan ke kampungnya, atau kau tanyakan mungkin orang-orang yang bisa dekat ke sana, punya kawan yang dekat situ, tolong tanyakan ini kenapa gitu. Biar kau tahu kenyataannya seperti apa gitu loh, bro. Jadi jangan cuma bikin framing sana sini gitu loh. Benar nggak yang dibilang Pak Cakra ini? Kalau memang tidak benar, bikin rekamannya sama mereka, tunjukkan sama Pak Cakra, Bapak salah, Bapak bohong gitu. Tunjukkan, buktikan. Itu yang harus kau lakukan. Supaya tidak terjadi, ya, contohnya Abang bilang, oh itu framing saja, itu tidak benar gitu. Tapi buktikan. Itu yang paling penting. Gitu loh Bang Sabil, ya. Ya oke, silakan. Oke, baik. Kalau sekedar saya mengambil sebuah potongan video Bang Cakra, lalu saya tunjukkan kepada orang-orang kampung beliau, mungkin orang-orang di kampung beliau hanya ketawa melihat Bang Cakra gitu. Nggak mempermasalahkan. Apa yang mau dipermasalahkan? Orang udah pindah agama, udah pindah negara pula, ya kan? Udah ke luar negeri. Paling orang ketawa aja. Aku ongkosnya nggak ada yang biayain gitu. Paling aku yang rugi gitu. Cuma mendapatkan diketawain oleh orang-orang kampung nanti. Gitu. Hanya itu yang bisa kita dapatkan gitu. Nah, begini, tadi kan saya tunjukkan beberapa contoh. Coba buat laporan kenapa pondok Pak Muhammadiyah di Samalanga itu dibakar. Nah, Anda kan belum melakukan kegiatan ini, maka jangan buat kesimpulan dulu sebelum Anda datang ke kampung. Coba buat laporan dulu, nanti Anda simpulkan sendiri. Kalau sekarang langsung Anda simpulkan, oh mereka nanti diketawain. Coba buat, kalau Anda ingin jujur, coba buat penelitian dulu di lapangan. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, beberapa contoh, sehingga bisa jadi ini kan pedoman kita berikutnya nanti. Kalau memang ada kekeliruan terhadap saya yang atau pernyataan saya ini, tidak bagus. Kalau memang kenyataan saya sebenarnya lebih menginginkan kalau yang saya katakan itu salah. Kalau klaim yang saya buat ada ancaman dalam masyarakat adanya sikap-sikap halal darah itu sebenarnya salah, sebenarnya itu bagus. Kalau terbukti itu salah.
Nah, makanya untuk membuktikan salah benarnya itu, maka tolong buat satu kajian, satu research di lapangan tentang beberapa kejadian yang sudah terjadi di lapangan. Coba konfirmasi apakah kejadian itu benar. Apakah benar pondok pesantren di Samalanga itu sudah terbakar? Coba buat penelitian itu. Kemudian coba datang ke desa Jambu Dalam di Biren. Apakah benar Tunku Ayub Syakubat dan beberapa anggota masyarakat di situ sudah terbunuh, sudah mati? Kalau memang Tunku Ayub Syakubat ternyata tidak mati, coba cari dia ini, apa dia masih hidup? Nah, itu yang perlu Anda terima dulu untuk Anda bisa sebagai PR ya, sebagai PR, sehingga ini diskusi kita ini lebih mengarah, lebih apa namanya, lebih punya makna lah. Sehingga kenyataan yang ada di lapangan itu bisa lebih dimengerti oleh masyarakat kondisinya itu bagaimana. Kemudian kan sekarang kan ini bukan bulan puasa. Nah, kalau Anda ingin tahu kenapa ada peraturan daerah mengancam masyarakat yang buka warung siang hari atau yang menjual makanan siang hari, padahal itu kan hak setiap manusia untuk mengerti suatu pengertian yang berbeda. Kenapa para pengusaha yang punya toko jual makanan tidak bisa buka warung? Kalau dia mengerti ayat Al-Quran ini, bukan, misalkan siyam itu bukan artinya puasa. Nah, disinilah ancaman-ancaman ini bisa Anda telusuri kembali kalau Anda ingin buat laporan yang lebih luas terhadap kebijakan pemerintah setempat, terhadap orang-orang yang ternyata tidak sependapat dengan tradisi Islam, misalkan tentang ayat wajib puasa yang dimengerti oleh masyarakat wajib puasa. Tetapi ayat 187 dalam Al-Quran itu siyam bisa jadi bukan puasa. Jadi kenapa masyarakat tidak dikasih ruang untuk memahami, mendefinisikan kembali ayat itu, karena ayat itu bisa jadi siyam bukan artinya puasa, bukan artinya tahan lapar, bukan artinya hingga tidak bisa hubungan suami istri pada siang hari. Nah, inilah unsur-unsur yang perlu Anda pertimbangkan. Coba buat laporan dulu sebelum Anda sanggah, ya kan? Sebelum Anda sanggah, coba buat laporan dulu. Seperti saya katakan tadi, coba perlihatkan beberapa video saya ke lapangan. Jangan hanya di kampus saya, bila perlu bawa ke Banda Aceh. Ya, kan? Bila perlu tayangkan video saya itu di Masjid Raya, bila perlu. Tayangkan di Masjid Raya itu video saya itu, tanya sikap masyarakat, sikap jamaah masjid itu terhadap pernyataan yang saya buat bagaimana? Apakah manusia yang saya maksud di sini saya sendiri, apakah saya ini bisa dijamin hidup kalau saya pulang ke Aceh, kalau saya tinggal di Aceh? Nah, jadi Anda akan tahu, nanti saya akan bisa dan kawan-kawan di sini yang ada di grup ini bisa melihat sendiri laporannya itu bagaimana. Nah, saya kira demikian, Tunku Abu Hanifah. Oke, baik. Sebaiknya kita buktikan aja langsung. Kapan Abang rencana pulang ke Aceh? Biar saya yang jamin keselamatan Anda. Kapan rencana pulang ke Aceh? Betul dulu, sebelum saya pulang ke Aceh. Loh. Coba. Apa kamu bisa menjamin? Nanti, begini. Siapa saya nanti terjawab ketika Anda nyaman di Aceh. Tidak tersentuh. Selai bulu kumis Anda pun tak akan jatuh. Mendingan kau bisnis rukiah aja lah, Sabila. Gak usah jamin-jamin orang lah. Apa? Ini kan kita buktikan di lapangan gitu. Aduh. Gimana Bang? Kapan Bang Cakra pulang? Kalau gitu. udah kejadian saya siap menjadi bodyguardnya gitu. Aduh. Saya siap menjadi bodyguardnya, menjamin. Udah nggak usah, saya ingin membantah langsung gitu. Nggak usah lagi nih. Kalau kamu membuktikan, kau adakan riset. Loh. Itu aja. Atau kau coba sendiri, kau murtad dulu, baru kau umumkan di depan mereka. Aku pengen tahu apa yang terjadi sama kau. Itu aja. Aku mau menjamin. Siapa kau menjamin? aduh. Oke, lanjut Bang Pendi, silakan.